Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sari Supriyatin, mahasiswi Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05351992. Di sini saya akan membahas tentang tugas 3, yaitu mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, di video selanjutnya ini saya akan membahas tentang cara pengerjaan tugas 3 ya, yang dimana di tugas 3 ini masih menggunakan framework Vue.js, tapi framework Vue.js ini menggunakan komponen dan template. Nah, di sini langsung saja sudah saya buat juga codingan-codingannya di masing-masing file. Dan di sini sudah saya buat juga struktur foldernya sesuai dengan yang ada di tugas, yaitu sebagai foldernya itu tugas 3 Vue UT, kemudian di dalamnya itu ada folder asset, kemudian di dalam folder asset ada folder CSS, dan kemudian di dalam folder CSS ada style CSS, yang dimana nanti berfungsi sebagai styling global dari semua halaman webnya. Kemudian di sini saya juga menambahkan folder image ya, ini opsional apabila ada gambar, nah dia akan ditaruh di sini. Kemudian di sini ada di luar file asset ini ada folder data, dan di dalam folder data itu ada data bahan ajar JS, JSON ya bentuknya. Jadi bentuk data bahan ajar ini sebagai dummy, tapi bentuknya JSON. Kemudian selanjutnya ada folder JS, yang dimana di dalam folder JS ini ada folder komponen, kemudian di dalam folder komponen ada file add modal, DO tracking, order form, status batch, dan stock table. Nah, kemudian masih di dalam folder JS itu ada folder lagi, folder service ya, yang dimana isinya ada file api.js. Kemudian setelah itu di luar file JS, masih di dalam folder JS ada file lagi yaitu app.js. Kemudian di dalam folder tugas 3 Vue UT ini ada index.html. Jadi index.html ini di luar dari semua folder-folder yang tadi bercabang itu. Nah, kemudian di sini sudah saya tampilkan data dummy-nya dari UT berbentuk JSON. Seperti ini. Nah, lanjut ke api.js. Pertama di sini saya buat yaitu api.js. Nah, di sini ada codingannya ya. Untuk api.js memang hanya sedikit karena api.js ini berfungsi untuk pengambilan data dari JSON. Dia kodenya cukup sederhana. Nah, disclaimer untuk nanti saya penjelasan kode-kodenya, tidak semua kode saya akan jelaskan. Saya hanya sedikit menjelaskan kodenya. Dan karena keterbatasan waktu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan semua kode-kode. Nah, di api.js ini ada saya deklarasikan const API service. Yang dimana API service ini sebagai objek. Kemudian tujuannya yaitu agar semua logic bisa diambil datanya dari server atau file JSON, kemudian dikumpulkan di satu tempat agar tidak tercampur dengan komponen-komponen Vue. Itu fungsinya. Kemudian di sini ada load function, yang dimana load data ini yaitu sebagai metode dan nantinya dipanggil dengan aplikasi utama untuk mengambil data bahan ajarnya. Dan di sini ada return fetch ya, yang mana berfungsi sebagai fetch, tidak dipakai sebagai fetch ke file data bahan ajar JSON-nya. Jadi datanya tidak ditulis langsung di JavaScript, ya, tapi dipisah di file JSON. Kemudian setelah itu ada then response, yaitu berfungsi untuk apabila begitu respon datang, kemudian nanti dia akan mencek dulu kalau status HTTP-nya bukan oke, maka dia akan melempar error ya. Maka jika respon tidak oke, dia akan lempar error. Seperti itu. Dan di sini ada return response JSON, yaitu berfungsi sebagai response yang di-convert dan itu yang nanti dipakai oleh Vue. Di sini ada window API service yang berfungsi sebagai objek yang nanti ditempelkan di window. Jadi bisa diakses global dari file lain. Kemudian ada app.js, ini sebagai root Vue instance-nya dan sebagai otak utamanya juga ya. Yang dimana nanti semua instance view-nya diatur di halaman. Instance view-nya akan mengatur semua halaman. Jadi nanti diletakkan di sini semuanya untuk pengaturan semua halamannya. Dan yang pertama di sini ada new view. Sampai sini itu berfungsi sebagai instance view yang nanti akan ditempelkan ke elemen ID app di HTML. Semua yang ada di dalam div ID app yang ada di HTML nanti akan dikontrol oleh Vue. Kemudian di sini ada create.
API service load data, yaitu berfungsi sebagai hook, nanti akan dipanggil di API service load data. Ini artinya begitu instance view dibuat, dia akan langsung coba ambil data dari JSON. Dan di sini ada metode ya, ada beberapa metode, yang dimana metode pertama itu ada handle update data yang berfungsi sebagai komponen. Jika komponen anak mau ada update data di root, dia menggunakan handle update data. Nah, kemudian di sini juga ada handle update tracking apabila tracking DO bisa menambah data ya. Nanti dia akan dikirim dari view list ini yang bentuknya array DO data ya. Lalu nanti diubah ke bentuk objek seperti di awal. Dan ada handle new order, yaitu metode ini dipanggil dari form order. Nanti dia akan menerima data order lalu dikonvert jadi entry tracking. Kemudian di sini ada watch, mana ini berfungsi sebagai watcher untuk menyimpan tab terakhir ke local storage. Jadi misalkan saat user mengakses halaman form order, dia akan tetap di situ jika si user akan reload ya. Dia tidak akan berpindah ke halaman-halaman yang lain. Dan di sini ada app modal. App modal ini berfungsi sebagai modal konfirmasi, yang dimana nantinya akan ada modal-modal pop-up yang saya tampilkan di website ya. Jadi dia menggunakan di app modal ini, semua modal ditampung di file app modal seperti itu. Kemudian ada DO tracking. Kemudian ada DO tracking yang dimana ini berfungsi sebagai komponen halaman tracking DO-nya ya. Jadi semua halaman tracking DO dari menampilkan data bahan ajar tadi itu ada nomor DO, nama penerima, dan tracking progress-nya ya, dan lain-lain. Dia akan terprogram di DO tracking. Dan di sini saya masukkan props data, yaitu komponen ini menerima seluruh data dari root lewat props data. Dan di sini ada metode normalize tracking, yaitu berfungsi mengubah struktur array tracking yang awalnya DO bentuknya kurikulum awal ya, seperti ini sudah saya buat komentarnya. Dia akan jadi array biasa dengan properti yaitu underscore ID untuk di nomor DO-nya. Kemudian lanjut ke compute, itu dimana ada di sini folder DO list yang dimana berfungsi sebagai mengatur pencarian jika query kosong sama DO ditampilkan. Nah, kalau query yang ada, dia akan memfilter berdasarkan ID, DO, atau NIM yang mengandung teks. Kemudian terakhir ada di watch, itu berfungsi jika parent mengganti data tracking, misalkan setelah order baru, komponen ini akan resync ke tracking ini, dan selanjutnya ke order form, yang dimana ini berfungsi sebagai pemesanan bahan ajar ya. Jadi form apabila ini ingin memesan bahan ajar baru, dan dia akan mengisi form di sini tersebut. Untuk kode-kodenya. Kemudian ada status batch, yang ini berfungsi sebagai penanda di tabel nanti ada statusnya ya. Jadi entah statusnya aman, menipis ataupun kosong, dia akan ditampung di sini dan ditampilkan nanti. Nah, maka di sini saya buat pengondisian jika quantity sama dengan 0, dia akan mengembalikan kosong. Kemudian jika kuantitinya kurang dari jumlah aman, dia akan mengembalikan menipis. Di luar kondisi 2 ini, dia akan mengembalikan return aman. Kemudian begitupun dengan batch class-nya sama juga. Kemudian di sini saya menggunakan metode emit click ya, yang berfungsi sebagai komponen emit event. Jadi kalau batch-nya diklik, dia akan tampil keterangan dan tombol tutup ya. Saya buatnya seperti itu. Kemudian ada di stok tabel, yang dimana di stok tabel ini berfungsi untuk menampilkan stok bahan ajarnya. Jadi dimulai dari stok bahan ajar, kemudian kode bahan ajar, dan
nama bahan ajarnya apa, kemudian filternya dan yang lain-lain, dia ditampung di stok tabel. Maka di sini saya buat di sini ada UPBJJ list, kategori list, dan stok list. UPBJJ list dan kategori list ini berfungsi sebagai apabila diisi dari data yang dikirim dari root stok. Sedangkan stok list ini berfungsi apabila kita copy dari data stok ke stok list dengan JSON. Parser ini supaya dia punya versi lokal yang aman dimodifikasi tanpa langsung menyentuh proses. Dan di sini filter, yaitu filter UPBJJ, kategori dan spesial. Sort by-nya ini juga berfungsi untuk menampilkan sortir berdasarkan judul, quantity, atau harga. Dan saya loncat ke compute, dan di mana di sini terdapat filter kategori option. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan drop-down, bisa tergantung pada UPBJJ yang dipilih. Jika filter UPBJJ-nya kosong, tampil semua kategori. Jika UPBJJ-nya ada isinya dan terpilih, dan kita cari kategori yang memang ada stoknya di UPBJJ itu. Kurang lebihnya untuk filter lah. Oke, kemudian ada digital CSS itu juga bahwa semua tampilan halaman websitenya saya buat di style CSS. Kodenya sifatnya ya panjang lagi bawah. Nah, untuk persingkat waktu saya kan yang terakhir itu ada index.html, dan dimana ini sebagai struktur semua tampilan halaman websitenya. Tuh, seperti itu. Jadi ditampung semuanya di sini. Nah, karena kita di tugas 3 ini menggunakan komponen dan view template, nah, maka di sini saya gunakan template juga. Yaitu ada sesuai dengan komponen yang ada tadi ya, yang sudah saya bahas sebelumnya. Itu, nah di sini ada template tracking. Di sini harusnya tabel dulu. Oke, apa. Ini saya jelaskan dulu, ini untuk template trackingnya ya, saya namai di sini ID-nya itu TPL tracking. Kemudian setelah itu ada template order untuk di form ordernya. Nah, di sini class ID, saya namai ID-nya TPL order. Kemudian ini ada template ID, jadi mana template ID-nya yaitu TPL modal. Tadi sudah saya bilang bahwa nanti akan ada modal pop-up yang muncul di halaman tertentu. Oh, itu lewat template stok ya. Ini ID-nya saya namain TPL stok ya, berfungsi untuk menampilkan template stok tabel tadi. Oke, untuk gambarannya bisa saya jalankan di server. Oke, ini sudah tampil. Itu di sini pertama kali reload adalah di halaman stok. Dengan data dummy yang buat tadi. Nah, di sini ada kolom filter ya, filter. Misalkan saya ingin filter dari UT Makassar, dia akan tampil di kategori UT daerah Makassar. Kemudian kategorinya MK pilihan sesuai dengan kategori ini. Karena tidak ada pilihan lain, maka dia akan otomatis memilih MK pilihan. Kemudian filter khususnya misalkan kita cari yang banyak aja ya. Nah, kategorinya MK wajib. Filter khususnya misalkan saya ingin mencari quantity yang kurang dari jumlah amannya misalkan. Nah, dia akan tampil di sini karena kuantitinya 7 dan dibutuhkan 15. Nah, dia menunjukkan bahwa stok ini itu hanya 7 buah nih. Seharusnya amannya ada di 15. Nah, ini untuk model pop-up-nya akan tampil keterangan bahwa dia butuh cover baru, dan jika ingin menutup bisa ditutup atau di luar ataupun di luar statusnya. Nah, kemudian saya reset, misalkan saya ingin kembali ke awal datanya, saya reset, nah saya akan kembali. Kemudian di sini saya ingin menambahkan data belajar, akan saya klik ini, dan
misalkan kodenya MSIF 4226. NIK-nya wajib, saya mau display di Padang, lokasi waktu itu ada di R4 2 akan. Di sini saya taruh harganya 45.000. Akan jumlahnya itu ada di 8, kemudian seharusnya 10. Datanya saya kosongi, kemudian saya simpan, dan dia akan menambah data baru. Dan misalkan saya salah kuantitinya, ya saya edit aja di sini, dia akan muncul di sini, otomatis saya misalkan ganti kuantitinya 15. Nah, dia akan otomatis mengubah kuantitinya dan statusnya jadi aman. Kemudian saya sudah tidak perlu dengan data basis data ini ya, judulnya kodenya MSI 4226 ini, maka saya bisa hapus di kolom aksi. Dan dia akan muncul pop-up mau menandakan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kalau yakin bisa klik ya, kalau tidak dia akan membatalkan kembali ke tampilan stok bahan ajar ini. Karena saya ingin menghapus maka saya konfirmasi dan dia akan hilang. Kemudian saya masuk ke tracking DO. Nah, tracking DO ini untuk menampilkan nomor DO, tanggal pengiriman bahan ajarnya, kemudian ini nama penerima. Jadi intinya tracking delivery order ini berisi tentang informasi bahwa data bahan ajar tersebut sudah dikirimkan dan menerima progres statusnya seperti itu. Dan di sini order form. Nah, order form ini apabila saya ingin memesan data bahan ajar baru, misalkan ini saya 05.1902, saya kemudian saya ingin pakai cek express, kemudian verifikasi saya IPA, nah ini sih pakai ada BOL dan tiket totalnya itu ada di 140, dan saya masukkan di situ kirimnya misalkan dari bulan November tanggal 10. Saya submit, nah dia menunjukkan alert bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Nah, dia akan otomatis tertambah ke halaman tracking dengan data yang sudah dimasukkan tadi. Nah, jika saya ingin melihat nomor DO saya akan bisa search nomor DO-nya di sini 4 digit terakhir misalkan 0002. Nah, dan otomatis menampilkan daftar DO yang saya minta. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.